Baik, teman-teman, hari ini kita ada di chapter ke-8 ya, yaitu kita nanti di chapter ke-8 akan belajar mengenai jenis soal structure yang cara mengerjakannya teman-teman cukup mencari kata kuncinya. Jadi babnya namanya gandengan kata, teman-teman. Jadi kalau ada kata A, biasanya ada kata B. Kalau ada kata C, biasanya ada kata D, seperti itu ya. Tapi sebelumnya kita review dulu materi kita sebelumnya supaya teman-teman nggak lupa dan supaya teman-teman juga bisa nemukan sambungannya, oke? Jadi dari hari pertama kita belajar mengenai sentencing. Eh, Teman-teman cari kelengkapan kalimat dulu ya. Kalau saya cari predikat dulu, baru subjek. Intinya dua ini harus ada di kalimat, teman-teman. Kemudian kalau teman-teman menemukan ada conjunction, entah di jawaban, entah di soal, teman-teman nanti pastikan ketika jawabannya dimasukkan ke dalam titik-titik, subjek predikatnya lebih dari satu karena ada conjunction. Oke? Atau kalau saya balik, kalau di soal ada dua subjek, dua predikat, maka kita butuh satu conjunction, seperti itu. Kemudian jika teman-teman mencari subjek predikat menemukan salah satu dari penanda inversi, maka cari yang jawaban yang predikat dulu baru subjek ya. Kemudian jika teman-teman menemukan ketika mencari subjek predikat menemukan penanda double komparatif, caranya bilang semakin-semakin ya, yaitu the more ya teman-teman. Nanti gandengannya juga dicek dulu, jadi harus ada the more yang lain, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah dicek secara sentencing, teman-teman nggak nemukan masalah apa-apa, entah di jawaban, entah di soal. Nah, berarti soal itu adalah mengenai phrasing, teman-teman, atau ada bagian di dalam bagian kalimat yang hilang. Jadi ada bagian di dalam bagian kalimat yang hilang, entah di subjek, entah di predikat, entah di objek, ataupun di keterangan. Seperti itu. Nah, untuk phrasing yang pertama kita pelajari kemarin, itu adalah jika teman-teman menemukan titik-titiknya itu di sebelum kata benda, ya entah kata benda itu di subjek, entah kata benda itu di objek ataupun sebagai apositif. Nah, itu adalah tempatnya kata sifat atau adjektif ya. Karena adjektif itu eh, apa namanya? Fungsinya ada cuma satu, teman-teman, yaitu menjelaskan kata benda seperti itu. Dan adjektif dibagi menjadi tiga sesuai urutan dan penggunaan masing-masing. Oke. Tapi kalau misalkan titik-titiknya itu bukan sebelumnya kata benda, ya teman-teman, berarti itu tempatnya adverb, oke? Atau kalau teman-teman menemukan ada dua kata benda yang menempati satu posisi kalimat, nah itu nggak boleh, harus kita rubah salah satunya menjadi keterangan, jadi harus dikasih preposisi. Nah, keterangan sendiri tempatnya ketika dia menjelaskan kata lain, yang pertama di predikat dulu ya. Jadi ketika keterangan ini menjelaskan predikat, kita harus paham dulu predikatnya jenis yang mana. Apakah dia linking verb, yaitu to be yang berdiri sendiri ya, teman-teman, is, am, are, kalau nggak gitu was, were. Nah, itu kalau mau ditambahkan keterangan, keterangan hanya bisa di setelahnya ya. Kemudian kalau predikatnya berupa verb tunggal itu entah verb satu, entah verb 2, entah verb SIS. Nah, itu boleh, keterangan boleh sebelumnya, boleh setelahnya, tergantung jenis keterangannya ya, teman-teman. Kemudian jika predikatnya ada auxiliary-nya, jadi auxiliary plus verb, nah nanti adverb-nya nggak boleh di sebelum auxiliary pertama. Ya, teman-teman. Jadi setelah auxiliary pertama. Jadi nanti kalau, ataupun di setelah verb-nya ya. Intinya di setelah auxiliary pertama. Nah, jika ditulis rumus, predikat ketemu adverb nanti jadinya seperti ini. Ya, jadi kalau linking verb ya linking verb adverb. Kalau misalkan verb tunggal ya adverb verb adverb. Kemudian kalau auxiliary verb auxiliary adverb verb adverb. Misalnya kalau mau ditambahkan dua-duanya seperti itu. Kemudian saya tadi menyebutkan auxiliary. Apa sih auxiliary itu? Auxiliary sendiri artinya adalah kata kerja bantu ya, teman-teman. Jadi fungsinya dia itu walaupun dia kata kerja, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Fungsinya menjelaskan kata kerja lain di dalam predikat. Oke. Dan auxiliary itu ada 4 keluarga besar. Yang pertama keluarganya do, yaitu do, does, did. Do, does, did ini verb yang bisa mengikuti hanya verb satu. Jadi setelah do, does, did itu verb satu, teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua to be. Nah, di antara 4 keluarga auxiliary itu hanya to be yang boleh diikuti dua jenis kata kerja. To be itu boleh diikuti verb ing, to be juga boleh diikuti verb 3. Bedanya kalau to be diikuti verb ing nanti artinya aktif, to be kalau diikuti verb 3 artinya pasif. Jadi semua kombinasi kata kerja ya, teman-teman, itu artinya aktif semua. Kecuali satu, yaitu to be diikuti verb 3. Nanti artinya jadi pasif.
Kemudian ada keluarganya have, has, had, ya. Dia harus diikuti verb 3 setelahnya. Caranya bilang sudah teman-teman aktif ya. Kemudian modal. Modal ini ada lumayan banyak. Ada will, can, shall, may, must, might, could, would, should, had better, would rather, ought to. Nah, itu dia diikuti oleh verb 1. Seperti itu. Kemudian balik lagi ke adverb. Nah, sekarang adverb yang menjelaskan kata sifat atau adjektif, teman-teman. Nah, adjektif itu bisa nempel dengan kata benda ketika dia menjelaskan kata benda dan tempatnya di sebelum kata benda yang dijelaskan, ya. Nah, nanti ketika ada kata sifat nempel sama kata benda seperti ini, mau ditambahi sama adverb boleh. Tempatnya adalah di sebelum determiner ada, ya. Di sebelum deskriptif juga ada, oke, atau di setelah kata benda jika adverbnya itu menjelaskan kata bendanya. Seperti itu. Kemudian adjektif ada yang bisa berdiri sendiri ya, teman-teman, yaitu adjektif yang deskriptif, contohnya kata beautiful. Nah, itu adjektif yang berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya pun boleh dijelaskan pakai keterangan, boleh di sebelum, boleh di setelahnya, tergantung jenis keterangan yang menjelaskan, seperti itu. Kemudian adverb sendiri atau keterangan ya, itu juga bisa dijelaskan dengan keterangan yang lain. Karena ada jenis keterangan itu yang tidak bisa berdiri sendiri di posisi kalimat. Hanya bisa menjelaskan kata lain. Contohnya kata not, teman-teman. Yang artinya tidak atau bukan. Nah, itu nggak bisa berdiri sendiri di dalam posisi kalimat. Misalnya sebagai subjek atau sebagai predikat itu nggak bisa. Dia hanya bisa menjelaskan kata lain. Oke, tapi ada juga adverb yang bisa berdiri sendiri sebagai posisi kalimat, contohnya keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan cara. Contoh ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada keterangan yang dibuat dari preposisi, teman-teman. Nah, preposisi ini aturannya adalah dia selalu diikuti kata benda setelahnya untuk dirubah jadi keterangan. Ya, kecuali satu. Preposisi ini kalau diikuti ada preposisi yang tidak harus diikuti kata benda, tapi cuma satu ya, yaitu to. To itu boleh diikuti verb 1, tapi selain to itu harus diikuti kata benda prepositionnya. Ya, dan jenis keterangan yang dibuat dari preposition plus noun ketika dia menjelaskan kata lain, tempatnya preposition plus noun ini adalah di setelah kata yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu, baru preposisi plus noun, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya, untuk phrasing yang kedua ini atau keterangan ini ya, contohnya seperti ini, teman-teman. Caranya sama kok, kita cari predikat dulu di dalam kalimat. Oke, karena itu wajib ada. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada auxiliary verb yaitu was established, dia pasif ya, be verb 3. Kemudian subjeknya adalah the pure foundation. Oke, kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, tapi kalau kita cek di sebelumnya titik-titik, itu ada preposisi by. Oke, maka di titik-titik di sini kita butuh kata benda. Kita cek A, B, C, D yang dia adalah kata benda. Yang alpha, contribute itu verb 1. Ya, itu verb, kata kerja, teman-teman. Kita nggak butuh kata kerja. Kita butuhnya kata benda karena ada preposisi by. Oke, preposisi harus diikuti kata benda. Kalau yang bravo, to verb 1 itu bukan kata benda, itu keterangan juga. Nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie contribution, itu kata benda, kita tahan dulu. Yang delta contributing, nah itu verb ing, gerund, bisa jadi kata benda juga. Ya, berarti ada kemungkinan dua jawaban. Bedanya yang Charlie itu kata benda murni, teman-teman. Oke, kalau yang delta itu kata benda gerund. Oke. Nah, untuk menentukan apakah kita butuhnya yang kata benda murni atau yang gerund, kita cek setelah titik-titik dulu ya, teman-teman. Ternyata di setelah titik-titik ada kata benda yaitu funds, artinya dana-dana atau anggaran seperti itu ya. Nah, yang boleh punya objek itu cuma kata kerja, teman-teman. Nah, di sini kan butuh kata benda tuh setelah preposition. Berarti carikan kata kerja yang sudah dirubah jadi kata benda namanya gerund. Oke, karena yang boleh punya objek itu cuma kata kerja, kalau nggak gitu preposisi, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada kata kerja yang sudah dirubah jadi kata benda untuk objeknya by, ya. Berarti jawabannya adalah yang delta. Yang Charlie salah karena kata benda nggak boleh punya objek, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, the Ford Foundation was established in 1936 to advance human well-being by contributing funds for education. Kalau diartikan,
Ford Foundation didirikan di tahun 1936 untuk memajukan kesejahteraan manusia dengan cara menyumbangkan dana-dana untuk pendidikan. Seperti itu. Oke, contoh kedua. Caranya sama ya, cari predikat dulu teman-teman di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, subjeknya adalah the benefit. Kemudian setelahnya is itu ada conjunction that, subjeknya it, predikatnya adalah provides. Kemudian ada conjunction lagi yaitu who, yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya teman-teman. Predikatnya adalah needs. Nah kalau kita hitung subjek predikat, conjunction, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nah kalimat udah lengkap. Ya kalau ada 2 conjunction harus ada 3 subjek, 3 predikat. Nah di kalimat ini sudah lengkap sentencingnya. Oke, kita cek satu-satu teman-teman. Sorry, kita cek setelah titik-titik dulu ya. Setelah titik-titik itu ada kata benda lagi, yaitu the study. Nah, ini nggak boleh kita biarkan tetap jadi kata benda, teman-teman. Kenapa? Karena nanti 2 subjeknya. Ya, jadi the benefit sama the study itu kata benda tempatnya di sebelum predikat itu subjek. Nah, nggak bisa kita biarkan subjeknya ada 2 seperti ini, nanti pemborosan. Oke. Maka di titik-titik di sini kita carikan kelas kata yang bisa merubah kata benda menjadi keterangan, yaitu preposisi. Kita cek A, B, C, D. Yang alpha of itu preposisi, kita tahan dulu. Yang bravo which conjunction ya, teman-teman. Kalau nanti ada 3 conjunction, subjek predikatnya harus 4. Ya, bravo nggak bisa. Yang Charlie sama itu conjunction, kita nggak butuh conjunction. Delta juga sama, itu conjunction, kita nggak butuh conjunction. Berarti fix jawabannya yang alpha, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the benefit of the study is that it provides the necessary information to anyone who needs it. Kalau diartikan, keuntungan dari penelitian tersebut adalah bahwa dia menyediakan informasi yang dibutuhkan kepada siapapun yang memerlukannya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, contohnya, cari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada predikat survive ya. Subjeknya, nah itu subjeknya sekaligus menjadi conjunction ya, yaitu that, teman-teman. Oke. Kemudian nah ada predikat lagi yaitu are believed. Subjeknya di sebelum conjunction itu ya, yaitu wild eagles. Oke, berarti kalimat sudah lengkap. Subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Oke. Nah, kalau dicek di titik-titik itu semuanya turunan kata kerja, teman-teman. Kalau kita mau masukkan kata kerja yang predikat, harus ada sebelumnya conjunction dan subjek lagi. Oke. Nah, A, B, C, D nggak ada yang conjunction subjek. Berarti otomatis carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Oke. Kita cek. Yang alpha, live itu verb 1. Kalau kita mau masukkan predikat lagi, kita butuh conjunction sama subjek. Alpha nggak bisa. Yang bravo to verb 1 itu bukan predikat, dia keterangan. Kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie ada subjek, ada predikat lagi, nggak ada conjunction, Charlie nggak bisa. Yang delta itu ada verb ing, di sini ini gerund ya teman-teman, kata benda. Nggak boleh kita masukkan kata benda di sini. Kenapa? Karena pasif kata kerjanya. Pasif nggak boleh dikasih objek. Ya, berarti delta nggak bisa teman-teman. Oke, berarti fix jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan, elang liar yang bertahan hidup hingga dewasa dipercaya untuk hidup dari 20 hingga 30 tahun. Kalau diartikan seperti itu. Oke, dari ketiga contoh tadi mengenai adverb, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sebelum lanjut ke materi hari ke-8. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke materi hari ke-8. Yaitu mengenai paired words atau gandengan kata ya teman-teman. Jadi di soal structure TOEFL itu ada yang jawabannya itu bisa dilihat dari petunjuk di dalam soal teman-teman. Jadi kalau ada kata apa berarti harus ada kata apa. Jadi gandengan seperti itu ya. Nah itu namanya paired words atau gandengan kata. Nah gandengan kata yang pertama itu di keluarganya conjunction. Oke, di keluarganya fanboys itu ada but, biasanya ada also-nya ya, but also, ada or,
ada nor sama and. Nah, ini mereka punya gandengan, teman-teman. Kalau but also itu biasanya sebelumnya ada not only gandengannya ya. Atau saya balik, misal teman-teman menemukan ada not only, carikan gandengannya yaitu but. Biasanya ada also-nya seperti itu. Nah, untuk contoh kalimatnya, Shakespeare was not only a writer but also an actor. Kalau diartikan Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis namun juga seorang aktor. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada or, gandengan sebelumnya itu biasanya either atau whether, teman-teman. Oke, boleh either, boleh whether, artinya sama-sama entah, seperti itu. Contoh kalimatnya adalah, you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kalau diartikan, kamu perlu entah menambahkan jumlah kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada nor, artinya juga tidak, itu biasanya sebelumnya ada neither. Ya, teman-teman. Contoh kalimatnya adalah, the equipment is neither accurate nor safe. Nah, memang neither ini dipakai di kalimat positif, teman-teman. Tapi nanti artinya jadi negatif kalimatnya. Oke. Contohnya seperti ini ya. Kalau diartikan, peralatan tersebut itu tidaklah akurat, juga tidak aman. Kalau diartikan seperti itu. Dan conjunction di gandengan terakhir adalah and, ya biasanya itu kata kuncinya both, teman-teman. Atau dibalik, misalkan ada and di soal, berarti salah satunya bisa dihilangkan. Jadi both gandengannya and. Both ini artinya keduanya, ya teman-teman. Keduanya maksudnya merujuk ke kata sebelumnya yang mau disebutkan atau setelahnya, seperti itu. Contoh kalimatnya, Hiruka can both write and speak Japanese. Kalau diartikan, Hiruka bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Seperti itu. Nah, mungkin dari paired words yang dari kelasnya conjunction atau kelompoknya conjunction, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Atau nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung unmute. Sekarang kita ke paired words yang kedua, yaitu di perbandingan. Jadi caranya membanding-bandingkan itu juga jadi penanda, teman-teman. Jadi yang pertama, caranya bilang sama dengan. Ya, itu ada us, biar gandengannya adalah us. Kalau nggak gitu the same, itu gandengannya juga us. Atau not so, itu tidak sama dengan. Jadi samanya so, pakai so nggak apa-apa. Pakai us juga nggak apa-apa, teman-teman. Tapi yang lebih formal pakai so ya. Jadi not so us, seperti itu. Contoh kalimatnya adalah, Katarina is not as tall as you. Atau Katarina is not so tall as you. Seperti itu. Nah, artinya adalah Katarina itu tidaklah sama tingginya dengan kamu. Nah, tapi hati-hati ya, teman-teman. As di sini kita harus pastikan artinya adalah sama. Caranya gimana cara memastikannya? Kita cek setelahnya itu harus ada kata sifat seperti ini atau kata keterangan ya. Contohnya tall, tall itu kata sifat. Tapi as kalau setelahnya kata benda, nah hati-hati kalau as setelahnya kata benda, as-nya bukan artinya sama, teman-teman. As-nya artinya sebagai. Dia bukan sebagai penanda gandengan kata ya, karena sering sekali di soal structure TOEFL itu yang menanyakan gandengan katanya as itu ada as yang dibuat jebakan seperti itu. Oke, jadi hati-hati, kita harus pastikan dulu as-nya di situ artinya adalah sama. Caranya kita cek kata setelahnya tadi ya, harus ada kata sifatnya. Kalau nggak ada berarti, misalnya kalau setelahnya kata benda berarti as-nya di situ artinya sebagai, bukan sama ya. Kita lanjut berikutnya di perbandingan ada would rather atau more, itu nanti gandengannya adalah than, teman-teman. Would rather itu artinya lebih memilih atau lebih suka. More itu artinya lebih, than-nya artinya dibandingkan atau daripada, seperti itu. Contoh kalimatnya, this route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan rute yang satunya atau rute yang lainnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu cara membandingkan satu dengan sisanya, dengan yang lainnya, teman-teman. Misalnya saya mau bilang membandingkan Wawan dengan anak-anak di kelas selain Wawan. Ya, itu adalah caranya bilang yang paling. Contohnya, Wawan adalah anak yang paling aktif di kelas. Jadi membandingkan Wawan dengan anak-anak di kelas yang lain, seperti itu. Jadi untuk bilang yang paling itu ada the most ya. Kalau nggak the ya teman-temannya the, teman-teman. Intinya most ini selalu butuh determiner sebelumnya. Contohnya the most, contohnya my most, seperti itu ya. Yang nggak boleh yang pakai teman-teman. Atau an itu nggak bisa pakai most. Karena kalau kita bilang yang paling ya berarti cuma satu. Udah jelas di nomor satu itu. Namanya aja yang paling, nggak ada yang lain. Makanya pakai the. Bedanya udah jelas.
Nah, the most ini nanti gandengannya entah of, entah in, entah among. Dan teman-teman tidak akan pernah menemukan ketiganya ada. Ya, pasti salah satu. Entah of, entah in, entah among di soal. Untuk contoh soalnya adalah, gardening is the most popular activity among the 50s. Kalau diartikan, berkebun merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Seperti itu. Kemudian di gandengan kata yang terakhir itu di adverb sama preposisi ya, teman-teman. Jadi preposisi juga ada yang punya gandengan. Yang pertama ada from sama from gandengannya adalah to. Artinya from itu bisa dari, bisa sejak, teman-teman. To-nya artinya hingga atau sampai, seperti itu. Contoh kalimatnya, we will have to walk from this point to the next town. Kita bakalan perlu berjalan dari titik ini hingga ke kota berikutnya. Seperti itu. Jadi from this point to the next town. Kemudian yang berikutnya ada between. Between itu gandengannya and, bukan with ya. Kalau di Indonesia mungkin kita sering bilang di antara apa dengan apa. Tapi nggak ada dalam bahasa Inggris itu bilangnya di antara apa dan apa. Namanya di antara dua. Di antara itu dua. Ya teman-teman, jadi between and. Kalau di antara dua maksudnya. Oke, kalau di antara banyak ya pakainya among, teman-teman. Artinya sama-sama dengan, sama-sama di antara. Tapi kalau between di antara dua variabel seperti itu. Contoh kalimatnya, Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard itu yang duduk di antara wanita itu dan pria itu loh. Kalau diartikan seperti itu. Jadi between the old lady and the guy. Kemudian yang berikutnya ada, to artinya terlalu ya. Kalau nggak gitu enough artinya cukup. Nanti biasanya gandengannya ada to verb 1 setelahnya. Nah contoh kalimatnya, you are too old to participate in the competition. Kamu terlalu tua untuk mengikuti perlombaan itu. Atau kalau yang pakai enough ya, you are old enough to participate in the competition. Umurmu sudah mencukupi untuk mengikuti perlombaan itu. Contohnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada so that. So di situ artinya sangat, that-nya artinya sehingga. For example, the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Kalau diartikan cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Kalau diartikan seperti itu. Berikutnya such that. Such sama artinya dengan so, sangat. That-nya sama artinya yang di atas, sehingga. Jadi dua-duanya artinya sama-sama sangat sehingga ya. So that dan such that. Bedanya adalah di penggunaan, teman-teman. Kalau so that, so-nya itu cukup diikuti kata sifat atau kata keterangan setelahnya. Kemudian diikuti that boleh. Tapi kalau such itu harus ada kata benda dulu di setelahnya, ya. Baru ketemu sama that. Seperti itu. Contoh kalimatnya adalah, it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Nah, di situ kalau teman-teman lihat setelah such ada weather, kata benda ya. Baru diikuti conjunction that yang artinya sehingga di sini. Oke, such that itu gandengannya. Kemudian yang berikutnya ada such as, teman-teman. Artinya ini beda. Such di situ artinya beberapa, as-nya artinya seperti. Ya. Ini boleh gandeng, boleh pisah, teman-teman. Tapi kalau di speaking itu biasanya dipisah. Kalau di TOEFL biasanya dia digandeng, seperti itu. Nah, untuk contoh yang dipisah, we will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita memerlukan beberapa peralatan seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah kalau teman-teman menemukan ungkapan urutan ya, atau kita nyebutnya dulu adalah urutan itu ordinal ya, benar. Jadi numeral yang ordinal, angka yang menunjukkan urutan. Contohnya the first, the second, the third, the next, the last dan seterusnya itu, teman-teman. Nah, nanti biasanya gandengannya adalah to verb 1 ya. Contoh kalimatnya, I would be the last person in this world to let you down. Aku bakalan menjadi orang terakhir di dunia ini yang membiarkanmu sedih atau melihatmu sedih. Nah, maksudnya berarti dia tidak akan membuatnya sedih ya, karena dia bukan orang terakhir di dunia ini, teman-teman. Ini hanya double negatif seperti itu. Oke, nah ini nggak perlu teman-teman hafalkan ya. Hafalan itu bukan belajar, teman-teman. Nah, ini silahkan difoto dulu ya, difoto nanti ketika latihan supaya teman-teman nggak apa-apa. Kalau latihan itu buka catatan nggak apa-apa, teman-teman. Dan nanti memang disarankan
daripada dihafal mending ditulis. Ketika kita menulis, otak kita merekam apa yang kita tulis. Kalau lupa tinggal buka, teman-teman. Latihan sambil buka nggak apa-apa, ya. Tapi kalau tes, nah itu yang nggak boleh seperti itu. Nah, silakan dipoto dulu. Take your time, and then we will go on to the example, ya. Oke, kita lanjut ya, udah ya teman-teman. Kita ke example atau contoh soalnya. Contoh soal pertama, caranya sama, teman-teman, cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata wrote, itu verb 2. Verb 2 hanya bisa menjadi predikat ya. Kita cek subjeknya, tarik ke belakang. Nah, itu ada subjek sebelum titik-titik kata benda yaitu author Margaret Wise Brown, artinya penulis Margaret Wise Brown. Nah, sudah ada subjek, sudah ada predikat. Nah, kalau kita cek sebelumnya wrote, itu ada but, teman-teman. Fanboys. Fanboys itu menghubungkan dua bagian yang sama. Kalau setelahnya ada predikat verb 2, maka sebelumnya but juga harus ada predikat verb 2. Ya. Jadi kita carikan verb 2, teman-teman. Nah, sayangnya A, B, C, D semuanya ada verb 2 tapi ditambahi. Not only, only not, only have. Nah, kita cek aja lagi ke yang conjunction-nya tadi, yaitu ada but also. Gandengannya but also sebelumnya biasanya ada not only. Jadi carikan not only-nya dulu baru verb 2, teman-teman. Oke. Nah, yang A, B, C, D yang not only verb 2 itu cuma satu, yaitu yang alpha. Ya sudah, berarti jawabannya alpha, teman-teman. Oke. Nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Kalau diartikan, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, namun juga menulis lirik-lirik untuk untuk 21 rekaman anak-anak. Seperti itu. Oke, contoh lain nomor 2, caranya sama, cari predikat dulu ya. Tarik dari depan ke belakang, di situ ada did not grow, predikat ya, ada auxiliary verb. Subjeknya adalah with, teman-teman, artinya gandum. Sebelumnya, itu bukan conjunction, kan itu preposition, teman-teman. Ada tahun setelahnya. Oke, tarik ke belakang. Nah, ada predikat yaitu does, subjeknya adalah it. Nah, berarti di antara dua subjek predikat ini harus ada conjunction. Ya, nah di situ ada, teman-teman, conjunction yang dibuat dari perbandingan. Ya, sama kayak more than. More than itu than-nya setelahnya diikuti subjek predikat nggak apa-apa karena dia bisa berfungsi sebagai conjunction. Jadi lengkap ya, tapi more than seperti itu. Sama di sini ada us. Nah, carikan gandengannya us yaitu us, teman-teman. Kita cek A, B, C, D yang us. Nah, nomor 2 berarti jawabannya adalah yang bravo. Ya, before 8,000 before Christ, wheat did not grow as prolifically as it does today. Kalau diartikan sebelum 8.000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak yang sekarang ini. Kalau diartikan seperti itu. Oke, contoh terakhir nomor 3, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada auxiliary can, verbnya adalah live ya, verb 1, modal diikuti verb 1. Nah, subjeknya di tengah-tengahnya itu walking fish. Nah, ini namanya inversion ya. Sebelum subjek ada bagian dari predikat. Oke, nanti kita cek ya kenapa kok diinversi. Kita cek dulu ke belakang dulu. Nah, di situ ada predikat lagi yaitu can also travel. Subjeknya adalah they, teman-teman. Nah, sekarang kita cek. Nah, di sini kan ada dua subjek, dua predikat. Artinya di setelah koma di titik-titik di situ kita butuh conjunction. Ya kan? Terus kita cek dulu, intinya kita butuh conjunction di situ. Kita cek dulu sebelumnya tadi kenapa kok diinversi. Ternyata ada not only, teman-teman. Not only itu jadi penanda inversi ketika dia tempatnya di sebelumnya subjek. Seperti ini ya. Nah, kemudian tapi belum ada gandengannya. Not only itu gandengannya adalah but, teman-teman. Oke, ya sudah, carikan gandengannya yaitu but. Yang alpha bukan but, bravo bukan but, jawabannya adalah yang Charlie yaitu yang but. Seperti itu. Oke, nanti kalau diartikan tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, namun mereka juga bisa berjalan di jarak yang sedikit atau jarak yang pendek di atas daratan, seperti itu.
Nah, dari ketiga contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sebelum lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada satu soal, teman-teman coba dulu pemahamannya dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, sepemahaman teman-teman dulu. Baik, saya lihat semua menjawab bravo ya. Kita cek bersama. Cari predikat dulu teman-teman. Nah, di situ ada conjunction although, subjeknya Canada's Parliament, predikatnya adalah can administer or enforce ya teman-teman. Itu ada auxiliary can, verbnya administer or enforce sama initiate. Nah, itu ada dua verb satu dari can. Kita tahan dulu. Ada conjunction subjek predikat, cari subjek predikat lagi setelah koma. Nah, setelah koma sudah ada subjek it, predikatnya adalah has. Artinya sentencing sudah lengkap. Conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Berarti ini masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing, teman-teman. Nah, itu tadi ada dua, jadi titik-titik di situ menghubungkan dua verb satu punyanya can, teman-teman, punyanya auxiliary can. Nah, yang bisa menghubungkan dua yang sama seperti ini itu hanya fanboys, ya. Jadi di situ kita harus carikan fanboys. Tapi di ABCD yang ada yang fanboys ada dua, teman-teman. Entah Bravo, entah Charlie. Nah, untuk mengetahui fanboys yang mana bisa di titik-titik situ apakah nor atau n, kita cek gandengannya yaitu di sebelumnya. Sebelum titik-titik itu ada kata neither, teman-teman. Neither itu gandengannya adalah nor, ya. Berarti jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, although Canada's parliament can neither administer or enforce laws, nor initiate policy, it has the power to make laws and vote on the allocation of funds. Kalau diartikan, meskipun parlemennya Kanada itu tidak bisa memberikan atau memaksakan undang-undang atau memulai kebijakan atau menyusun kebijakan, parlemennya Kanada itu memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk menyusun undang. Jadi dia nggak bisa memberikan tapi bisa menyusun, teman-teman. Jadi menyusun undang-undang dan mengalokasikan atau menyarankan untuk alokasi dana seperti itu. Oke, jawabannya Bravo. Nice, lanjut ke number 5. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Kemudian kita bahas bersama ya. Oke, ada jawaban Charlie, dan saya lihat everybody picks Charlie. Let's check together. Di situ ada predikat use, verb 1 ya. Subjeknya adalah most documentary filmmakers. Kata bendanya di filmmakers-nya. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, di situ setelah dan sebelumnya titik-titik itu ada dua objek, teman-teman, yaitu actors sama studio setting. Nah, ada dua objek. Kalau dua yang sama seperti ini yang bisa menghubungkan hanya fanboys, ya. Berarti di titik-titik di situ kita butuh fanboys. Sebelum titik-titik kita menemukan ada neither. Gandengannya neither adalah fanboys nor. Berarti jawabannya yang Charlie, ya. Good job, teman-teman. Nanti kalau dibaca, most documentary filmmakers use neither actors nor studio setting. Kalau diartikan, hampir seluruh pembuat film dokumenter tidak menggunakan aktor, juga tidak menggunakan pengaturan studio. Namanya aja dokumenter ya, teman-teman, berarti langsung seperti itu. Oke, lanjut ke number 6. Dicoba dulu. 30 seconds from now, silahkan teman-teman.
Alright, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban delta, and everybody picks delta. Let's do it together. Oke, kita cari predikat. Di situ ada suggests. Oh, di depan ada conjunction while. Subjeknya the term harmony. Predikatnya suggests, ya teman-teman. Setelah koma ada subjek predikat lagi. Subjeknya it. Predikatnya adalah is applied. Sampai bawah itu ya ada applied-nya, teman-teman. Nah, sudah nggak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap. Conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, itu titik-titik itu ternyata setelah koma, teman-teman. Berarti penandanya adalah di setelahnya titik-titik. Nah, di situ ada or. Ya, gandengannya or itu kalau nggak whether, ya either sebelumnya. Kita cek aja ABCD apakah either atau whether. Ya. Yang alpha which bukan, yang bravo such bukan, Charlie neither juga bukan. Jawabannya adalah yang delta, ya teman-teman, itu ada whether. Oke, impresif teman-teman, benar semua. Oke, kalau diartikan nanti meskipun istilah harmoni merujuk pada atau berarti suara yang bisa diterima atau enak didengar, dia atau harmoni itu diaplikasikan atau dipakai ke semua kombinasi nada. Entah itu konsonan atau disonan. Seperti itu. Oke, good job. Next, number 7, teman-teman. Dicoba dulu, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada verb 2 yaitu used. Subjeknya adalah the Egyptians, kemudian hati-hati made itu verb 3 ya teman-teman, karena nggak ada objek setelahnya, sedangkan make verb satunya itu artinya membuat, dia butuh objek. Kalau ada kata kerja yang dia butuh objek di dalam kalimat tapi nggak ada objeknya, itu verb 3, itu pasif ya, berarti bukan predikat. Nah, kalimat sudah lengkap subjek predikatnya, artinya sentencing nggak ada masalah. Kalau kita cek di setelah titik-titik, di situ ada us, gandengannya us, sebelumnya ya us ya teman-teman. Nah, ABCD yang pakai S ada 2, antara Bravo atau Delta. Tapi yang Delta udah nggak mungkin ya, teman-teman, yang pernah saya bilang ke teman-teman itu, kalau ada titik-titik di paling depan seperti ini, kemudian di pilihan itu diawali dengan predikat, jangan dipilih, sudah pasti salah. Predikat tidak pernah muncul di paling depan untuk soal structure TOEFL. Ya, karena nggak ada bentuk kalimat tanda tanya, nggak ada. Pasti semuanya berakhiran dengan titik. Oke, berarti delta nggak bisa karena ada predikat lagi. Ya, jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau diartikan, sejak tahun 2500 sebelum Masehi, orang-orang Mesir itu menggunakan di tahun 2500 sebelum Masehi, orang-orang Mesir itu menggunakan cermin yang dibuat dengan logam yang dipoles dengan sangat baik. Seperti itu. Oke, next, number 8, teman-teman. Dicoba dulu ya, 30 seconds from now, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Charlie, dan saya lihat semua menjawab Charlie. Kita cek bersama ya. Cari predikat dulu, di situ ada has, subjeknya adalah main, teman-teman. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Ya. Nah, di situ setelah titik-titik teman-teman menemukan kata then, artinya daripada. Gandengannya then itu sebelumnya kalau nggak would rather ya more, teman-teman. Oke, tapi ABCD nggak ada would rather, adanya more itu yaitu yang Charlie. Ya sudah, berarti jawabannya Charlie. Hati-hati dengan yang delta ya, teman-teman. The more itu adalah materi kita hari ke-5. Itu penanda double komparatif. Nanti harus kita carikan the more satunya.
Oke, delta nggak bisa. Kalau misalkan more ya nggak usah pakai determiner, teman-teman. More itu berdiri sendiri aja. Oke. Nah, berarti jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau diartikan, Maine memiliki cuaca yang lebih sejuk dibandingkan hampir semua negara-negara yang lain di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, next number 9. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban delta. Saya lihat semuanya menjawab delta. Kita cek bersama ya. Cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah fructose. Kemudian ada conjunction that yang dia sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman. Predikatnya adalah is. Nah, sebelum titik-titik itu ada sweeter. Dari kata sweet, sweet itu manis. Nah, sweeter itu untuk menambahkan kata lebih, berarti lebih manis atau more ya. Nah, gandengannya more itu adalah than. Nah, sayangnya di pilihan A, B, C, D, than ada dua, teman-teman. Yang alpha itu than, yang delta juga than. Bedanya yang alpha itu setelahnya than diikuti predikat das. Nah, sebenarnya setelahnya than itu boleh diikuti predikat juga, teman-teman. Boleh juga diinversi ya. Jadi predikat dulu baru subjek juga bisa. Materi kita hari keempat. Oke. Nah, tapi untuk setelahnya than ini kalau kita masukkan predikat, predikatnya harus sama. Maksudnya gimana? Maksudnya kita cek sebelumnya more. Predikatnya apa? Kalau predikatnya to be seperti ini, is itu ya, maka setelahnya than itu juga harus to be. Nah, ini dash bukan to be. Berarti alpha nggak bisa karena salahnya di dash-nya. Oke, nggak sama, teman-teman. Oke, berarti ya sudah jawabannya adalah yang delta. Nah, atau kalau teman-teman menemukan seperti ini, yang delta itu udah pasti benar, teman-teman. Ya, setelahnya than cuma diikuti kata benda yang dibandingkan itu sudah pasti benar, sudah bisa. Ya, kalau yang atas itu kan kita harus mengecek dulu predikatnya. Kalau ada yang sudah pasti benar, ya sudah langsung pilih aja yang sudah pasti benar. Seperti itu. Oke, jawabannya delta. Nanti kalau diartikan, fruktosa merupakan sejenis gula monosakarida yang jauh lebih manis dibandingkan gula tebu. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut ya. Nomor 10, terakhir teman-teman. Dicoba dulu waktunya 30 detik. Hati-hati di sini ada jebakan teman-teman yang saya bilang tadi. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas, salah nggak apa-apa sepemahaman teman-teman dulu. Baik, ada jawaban delta dan bravo. Oke, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa ya, langkahnya kita cari predikat dulu di situ. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada verb 2 yaitu told. Subjeknya adalah Alexander Graham Bell. Kemudian ada conjunction that, subjeknya he, predikatnya adalah would rather be remembered. Oke, jadi dari would sampai remembered di bawahnya itu auxiliary-nya ada 3, teman-teman. Oke, intinya kalimatnya sudah lengkap ya. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Oke, nah di sini yang saya bilang tadi hati-hati ada jebakan. Di situ ada kata as, itu jebakannya, teman-teman. Oke, yang saya bilang tadi, as itu bisa artinya sebagai, as juga bisa artinya sama. Kalau as yang artinya sama itu adalah penanda gandengan katanya, nanti sama dengan as. Seperti itu. Tapi as juga bisa artinya sebagai, itu bukan penanda gandengan kata. Ya. Nah, as cara menentukannya gini, teman-teman. Kita lihat kata setelahnya as. Apakah dia kata sifat atau kata benda? Ternyata setelahnya as itu ada kata benda yaitu teacher, bukan kata sifat. Teacher artinya guru, kata benda ya.
Nah, berarti as di sini bukan artinya sama, tapi artinya adalah sebagai. Nah, berarti ini bukan penanda gandengan katanya. Penanda gandengan katanya adalah yang tadi. Predikat setelah conjunction itu ada would rather. Would rather itu sama kayak more, teman-teman. Oke, gandengannya adalah than. Jadi antara alpha atau bravo. Nah, than itu more than ya, bukan cuma than. More than itu kalau dia jadi conjunction, dia mirip kayak fanboys. Dia harus menghubungkan dua yang sama. Bedanya yang alpha sama bravo, setelahnya than yang alpha itu verb ing. Kalau yang bravo, setelahnya than itu ada as diikuti kata benda. Nah, tadi sebelum titik-titik kita menemukan as diikuti kata benda, nggak ada verb ing sama sekali ya. Ya sudah berarti alpha nggak bisa, teman-teman. Diartikan pun nanti nggak enak. Seperti itu. Dan jawabannya yang bravo ya. Nanti kalau diartikan, Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih memilih atau lebih menyukai dikenang sebagai seorang guru dari orang-orang yang tidak bisa mendengar dibandingkan sebagai penemu dari telepon. Kalau diartikan seperti itu. Oke, jawabannya bravo. Jawab. Nah, itu tadi adalah materi kita ya, teman-teman, mengenai gandengan kata. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya ingatkan dulu ya, teman-teman, jangan dihafal. Hafalan itu bukan belajar. Ya, jadi teman-teman latihan sambil buka nggak apa-apa, nanti lama-lama hafal sendiri. Ya, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup, teman-teman, silakan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, next meeting kita akan belajar mengenai error analysis di hari Senin, teman-teman. Oke. Thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, have a great day, everyone, and see you next time.